Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulandari dengan NIM 24110101. Di sini saya akan membahas tentang problem solving di PKMG sebagai tugas akhir semester saya. Profil PKMG Puskesmas Y berdiri sejak tahun 2002 telah menjadi pilar kesehatan di Kabupaten X dengan tenaga kesehatan berpengalaman. Puskesmas ini telah berhasil mencapai banyak kemajuan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Puskesmas Y adalah penurunan partisipasi staf. Hal ini berdampak pada penurunan kinerja dalam pencapaian target indeks keluarga sehat, terutama dalam 3 indikator utama. Yang pertama yaitu pemanfaatan JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional oleh ibu hamil. Yang kedua, pemantauan pertumbuhan balita. Yang ketiga yaitu ketersediaan air bersih. Ketiga indikator ini sangat krusial karena berkaitan dengan masalah stunting yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Akar permasalahannya yaitu setelah menganalisis lebih lanjut menunjukkan bahwa akar permasalahan ini terletak pada gaya kepemimpinan kepala puskesmas yang baru. Sikapnya yang otoriter, emosional, dan cenderung mengambil keputusan secara sepihak telah menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif. Teguran keras dan surat peringatan yang diberikan kepada staf justru memicu reaksi negatif dan menurunkan motivasi kerja. Penyebab timbulnya permasalahan jika dilihat dari Puskesmas Y seperti sebuah mesin yang macet. Padahal mesin ini seharusnya berjalan lancar untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Kenapa macet? Karena ada masalah pada mesin penggeraknya, yaitu kepemimpinannya. Kepemimpinan yang kaku dan kurang melibatkan staf membuat suasana kerja menjadi kurang nyaman. Akibatnya, semangat kerja menurun dan target yang sudah ditetapkan sulit tercapai. Siapa saja yang terlibat dalam masalah ini? Semua pihak punya peran dalam masalah ini. Kepala puskesmas sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab besar, gaya kepemimpinannya yang kurang tepat membuat suasana kerja menjadi tidak kondusif. Staf juga punya peran. Mereka seharusnya lebih aktif memberikan masukan dan ide-ide segar. Masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan juga menjadi korban karena kualitas pelayanan yang menurun. Kenapa masalah ini bisa terjadi? Masalah ini muncul karena kurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur. Kepala puskesmas yang terlalu kaku membuat staf takut untuk menyampaikan pendapat. Akibatnya, banyak masalah kecil yang dibiarkan begitu saja dan menjadi semakin besar. Bayangkan, kita punya masalah dengan teman kita, tapi kita takut untuk mengungkapkannya. Pasti masalahnya akan menjadi sangat rumit. Apa peran ahli gizi dalam masalah ini? Ahli gizi mempunyai peran sendiri yang sangat penting, terutama dalam penanganan masalah gizi buruk, seperti stunting. Mereka adalah ujung tombak yang memberikan edukasi gizi dan memantau pertumbuhan anak. Sayangnya, seringkali ahli gizi kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Padahal, mereka punya pengetahuan yang berharga untuk mengatasi masalah gizi buruk tersebut. Apa yang seharusnya dilakukan oleh ahli gizi? Ahli gizi sendiri harus lebih proaktif. Mereka harus bisa membuat program-program gizi yang kreatif dan menarik, misalnya lomba memasak makanan sehat atau kelas edukasi untuk ibu hamil. Selain itu, ahli gizi juga harus bekerjasama dengan bidan dan petugas kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan yang komprehensif. Bagaimana pendapatmu tentang surat peringatan dari Kepala Puskesmas? Memberikan surat peringatan tanpa mengetahui akar masalahnya itu dapat memberikan obat tanpa mengetahui penyakitnya. Tentu saja tidak akan menyembuhkan. Kepala puskesmas seharusnya
mengajak stafnya untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. Surat peringatan bisa menjadi langkah terakhir jika semua upaya yang sudah dilakukan tidak ada perubahan. Apa yang harus dilakukan oleh kepala puskesmas? Kepala puskesmas sendiri harus berubah dari sifat untuk kepemimpinannya menjadi lebih inspiratif. Beliau juga harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman agar staf tersebut bisa merasa dihargai dan punya kesempatan untuk berkembang. Selain itu, beliau juga harus terbuka dengan masukan-masukan dari staf maupun tenaga kesehatan yang lain dan dapat melibatkan mereka dalam pengambilan suatu keputusan. Kalau kamu menjadi kepala dinas kesehatan, apa yang kamu lakukan? Pertama, saya akan melakukan kunjungan ke puskesmas Y untuk melihat kondisi sebenarnya. Setelah itu, saya akan mengadakan pertemuan terhadap kepala puskesmas dan staf untuk mendengarkan keluhan dan masukan mereka. Saya juga akan melakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah dijalankan dan mencari tahu apa kendalanya sehingga menyebabkan ada beberapa indikator yang belum terselesaikan. Apa dampak positif dan negatif dari intervensi kepala dinas? Dampak positifnya tentu saja diharapkan bisa memberikan situasi di puskesmas Y atau suasana kerja yang menjadi lebih kondusif. Kinerja staf bisa meningkat dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa menjadi lebih baik. Namun, dampak negatifnya juga bisa terjadi resistensi dari pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dengan perubahan tersebut. Perlukah ada pembinaan kepegawaian? Menurut saya, pembinaan kepegawaian itu bisa menjadi salah satu solusi, tapi harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Tujuannya bukan untuk menghukum seseorang ataupun staf tenaga kesehatan, tetapi juga untuk membimbing dan memperbaiki kinerja pembinaan, untuk memperbaiki kinerja para staf tersebut. Pembinaan juga bisa dilakukan dalam bentuk pelatihan, monitoring, atau bahkan rotasi tugas. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari permasalahan tersebut adalah permasalahan di puskesmas Y adalah masalah yang kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif dengan mengubah kayak kepemimpinan pemimpin baru tersebut dan juga meningkatkan komunikasi dan mengembangkan sumber daya manusia. Dengan adanya itu, diharapkan puskesmas Y ini dapat kembali pada jalurnya dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Intinya, masalah di puskesmas Y ini terletak pada kepemimpinan dan manajemen yang kurang aktif dan efektif. Solusinya adalah dengan melakukan perubahan pada gaya kepemimpinan, meningkatkan komunikasi dan mengembangkan sumber daya manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam problem solving studi kasus PKMY ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.